Oke, sebelum saya lanjutkan, Pak Wasis dan kawan-kawan, apakah PPT-nya sudah muncul dan terlihat? Silahkan. Sudah terlihat jelas, Siap Pak. sudah. Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sekali lagi kita akan membahas terkait dengan update manajemen shock ya. Bagaimana cara kita menghadapi pasien yang kedapatan terkena shock gitu ya. Nah, teman-teman, kita mulai dari susunan anatomi dari sistem sirkulasi. Jadi kalau kita membahas shock, itu sistem yang berkaitan atau berkenaan secara langsung adalah sistem sirkulasi. Di mana sistem sirkulasi di dalam tubuh manusia itu ada tiga komponen utama yang bekerja. Ya kan? Kalau ini terganggu, maka dapat menyebabkan gangguan sirkulasi, pasien mengalami shock. Yang pertama kita tahu ada pompa ya. Pompa berarti jantung. Nah, ini tugasnya memang untuk memompa. Kemudian yang kedua adalah pipa, teman-teman. Yang dianalogikan sebagai pipa di dalam tubuh kita itu adalah vaskuler atau pembuluh darah. Kemudian yang ketiga adalah air. Nah, yang dianalogikan seperti air itu adalah darah. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau terjadi masalah pada salah satu atau kombinasi ya dari tiga komponen utama ini, maka si korban dapat mengalami shock atau gangguan sirkulasi ya. Kita akan bahas lebih detail, lebih rinci. Yang pertama misalkan terjadi masalah pada pompa. Berarti dalam hal ini ya yang terkena masalah secara langsung adalah jantung. Contoh terjadi pada kasus acute coronary syndrome. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa ketika seseorang terkena acute coronary syndrome atau serangan jantung atau PJK, itu kan berarti ada sumbatan pada arteri koroner ya. Sumbatannya bisa parsial sebagian atau sumbatan total. Nah, adanya sumbatan pada arteri koroner ini tentu akan berdampak terhadap perfusi sel yang ada di miokard. Karena perfusinya menurun, maka kemampuan fisiologisnya juga terganggu. Kemampuan untuk pompanya jelas akan menurun, ya kan? Ketika pumpingnya turun, pompanya turun, maka tensinya juga pasti akan rendah. Si korban akan mengalami hipotensi. Nah, jadi pada kejadian acute coronary syndrome, si korban ini sangat beresiko tinggi untuk terjadi shock, namanya adalah shock kardiogenik. Sebetulnya tidak hanya acute coronary syndrome teman-teman, juga misalkan disritmia atau aritmia. Ya, kita tahu ada SVT, ada VT monomorfik, VT polimorfik. Kalau itu tidak segera ditangani, maka rata-rata juga akan berdampak terhadap tekanan darah yang semakin turun. Ya, si korban juga dapat terkena shock. Kemudian ada kondisi yang lain, contohnya adalah CHF atau chronic heart failure, di mana akut coronary syndrome, kemudian disritmia dan juga CHF contohnya tadi ya. Ini pada akhirnya menyebabkan kontraktilitas dari otot jantung menurun, sehingga pada diri korban akan muncul atau terjadi gangguan perfusi jaringan, ya kan? Mulai pucat, akral dingin, nadi cepat dan lemah. Itu adalah ciri-ciri hipoperfusi jaringan. Nah, dalam istilah yang lain berarti si korban ini terkena shock. Nah, shock yang masalahnya terjadi pada jantung namanya adalah cardiogenic shock atau shock kardiogenik. Nah, teman-teman, kalau kita menghadapi pasien dengan kondisi shock kardiogenik, maka need urgent membutuhkan sesegera mungkin adalah obat-obat inotropik. Ya, obat yang digunakan untuk menguatkan kontraktilitas dari otot jantung. Contohnya ada dopamin, ada epinefrin, ya, dobutamin dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua adalah masalah pada pipa teman-teman. Dalam hal ini berarti yang terkena adalah pembuluh darah atau vaskuler. Ya, contoh terjadi pada kasus sepsis, kemudian alergi maupun cedera susunan saraf pusat. Ya, ketiga hal ini akan menyebabkan masalah yang cukup serius pada pembuluh darah. Ya, di mana pembuluh darahnya akan melebar sehingga sistemik vaskuler resistennya akan turun, tensinya juga ikut turun. Ya, tensi seperti yang kita ketahui teman-teman, itu merupakan hasil perkalian antara kontraktilitas yang dihasilkan oleh jantung dengan tahanan yang ada di vaskuler secara sistemik. Lah kalau pembuluh darahnya melebar, SPR-nya ikut rendah, maka tensinya ikut turun. Nah,
kita bahas lebih lanjut teman-teman. Misalkan sepsis ya, ini diakibatkan oleh karena infeksi bakteri maupun virus. Sehingga ini juga dapat menyebabkan shock yang sekali lagi masalahnya terletak pada pembuluh darah. Pembuluh darahnya melebar. Namanya adalah shock septik. Ya, ini juga masuk ke dalam distributive shock. Kemudian alergi. Alergi contohnya makanan atau obat-obatan tertentu yang paling sering menyebabkan alergi tentunya adalah antibiotik. Misalkan ada pasien mendapatkan antibiotik ya yang baru pertama kali diberikan. Itu kan seharusnya dilakukan skin test. Tetapi kalau kita lupa melakukan skin test, antibiotik masuk begitu saja dan ternyata korban ini alergi. Wah, ini dapat menyebabkan kematian akibat salah satunya si korban mengalami shock. Ya, namanya adalah shock anafilaktik. Kemudian yang ketiga adalah cedera pada SSP teman-teman, susunan saraf pusat seperti trauma spinal, kemudian TBI atau trauma brain injury, ya kan? Ini juga menyebabkan shock, namanya shock neurogenik. Kita simpulkan ya, shock septik, shock anafilaktik, dan shock neurogenik itu masalahnya terletak pada pipa, terletak pada pembuluh darah. Di mana pembuluh darahnya tadi dikatakan melebar, kehilangan tonusnya, sehingga nilai SPR-nya sangat rendah, tensinya juga turun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau Anda menghadapi pasien dengan kondisi shock distributif, di mana permasalahannya terletak pada pipa, maka need urgent, membutuhkan sesegera mungkin adalah pemberian obat vasopresor. Ini obat yang digunakan untuk mengecilkan pembuluh darah. Jadi tidak melulu ya, yang namanya shock itu selalu diguyur pakai cairan, diguyur pakai darah, diberikan inotropik, no ya. Tergantung dari etiologi yang mendasarinya dari mana. Kalau masalahnya dari pembuluh darah, mau kita berikan cairan sebanyak apapun, darah seberapa kolot pun, ya, inotropik seberapa banyak pun, tidak akan merubah keadaan. Pasien akan tetap mengalami shock. Karena letak masalahnya pada vaskuler yang melebar, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan pada air. Pompa sudah, pipa sudah, sekarang air. Nah, contohnya terjadi perdarahan, maka menyebabkan kondisi volume darah dan juga cairan turun atau hipovolemia. Contoh terjadi pada kasus perdarahan kelas 3 dan juga kelas 4 akibat trauma, kecelakaan, atau kehilangan darah akibat tindakan surgery atau pembedahan, dan lain sebagainya. Ya, ini yang traumatik ya. Sebetulnya ada shock hipovolemik yang non-traumatik. Kondisi pasien tidak cedera, tidak luka, tapi shock tetap hipovolemik. Contohnya terjadi akibat dehidrasi, akibat head stroke, ya. Ini kan non-traumatik, tetapi si korban juga mengalami shock. Nama shocknya sama, yaitu shock hipovolemia. Nah, teman-teman, pada kondisi shock hipovolemia ini, maka need urgent, membutuhkan sesegera mungkin pemberian cairan. Karena memang masalahnya terletak pada cairan yang menurun, pasiennya hipovolemia. Entah itu kristaloid maupun transfusi darah, ya. Oke. Jadi, apa definisi shock, teman-teman? Dari ketiga uraian tadi, ya, maka dapat kita simpulkan bahwa yang namanya shock adalah kondisi mengancam jiwa, life threatening ya, yang diakibatkan ketidakmampuan sistem sirkulasi, jantung dan pembuluh darah dalam menyuplai oksigen serta nutrien penting lainnya ke jaringan, yang ditandai dengan hipoksia dan ketidakadekuatan fungsi sel yang menyebabkan kegagalan organ dan potensial kematian. Ya, jadi ketidakmampuan sistem kardiovaskuler dalam mencukupi kebutuhan perfusi sel dan juga jaringan. Masalahnya di mana, Pak? Ya, tidak jauh-jauh dari apa tadi? Pompa, pipa, dan air, ya kan? Oke. Nah, ini adalah klasifikasi shock, teman-teman. Shock itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, shock hipovolemik, jelas ya tadi ya. Ini masalahnya akibat kehilangan darah atau kekurangan cairan. Kemudian yang kedua tadi shock kardiogenik, masalahnya pada pumping jantung yang turun. Tadi sudah kita bahas di depan. Kemudian ada shock distributif yang tadi ya, letak masalahnya pada vaskular ya, pembuluh darahnya melebar sehingga SPR-nya rendah. Tadi sudah kita bahas ada neurogenic shock, ada anafilaktik, dan ada shock sepsis.
Kemudian yang keempat, teman-teman mungkin Anda juga baru mendengar, ini ada shock obstruktif ya. Kalau ini diakibatkan karena terganggunya sistem sirkulasi akibat ada tahanan. Nah, shock obstruktif teman-teman yang paling sering ini disebabkan oleh dua trauma torak yang cukup serius. Yang pertama dikenal dengan istilah tension pneumotorak. Kemudian yang kedua adalah cardiac tamponade ya. Jadi tension pneumotorak dan cardiac tamponade itu dapat menyebabkan shock, namanya adalah shock obstruktif ya. Karena tension maupun cardiac tamponade ini secara langsung, secara mekanik akan mengganggu jalannya sirkulasi darah sehingga pada akhirnya menyebabkan cardiac output turun, tensi pasien juga turun, kondisi pasien menjadi hipoperfusi, gitu ya. Nah, teman-teman, dari sekian banyak shock yang sudah kita ulas tadi, shock hemoragik pada penderita trauma ini merupakan shock yang paling sering ditemukan, ya. Jadi kita coba ya bertolak dari shock hemoragik, nanti kita bahas shock yang lain ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk dapat memberikan penanganan pada shock hemoragik, maka diharapkan rekan sejawat semua memahami terkait dengan pembagian perdarahan, bahwa perdarahan itu dibagi lagi menjadi 4 kelas. Ada kelas 1, 2, 3, hingga kelas yang keempat. Teman-teman, kalau Anda tahu gejala klinisnya dari tiap-tiap kelas, ini sangat membantu. Membantu dalam hal apa, Pak? Tentunya membantu dalam hal menyusun NIC, Nursing Intervention Classification apa, tindakan keperawatan apa, baik itu mandiri, kolaboratif maupun observatif yang akan kita lakukan. Ya kan? Karena berbeda jenis berbeda kelas perdarahannya, maka klinisnya juga berbeda, upaya yang bisa kita lakukan juga tentunya berbeda, gitu ya. Kita mulai dari kelas perdarahan yang pertama, teman-teman. Ini estimasi kehilangan darahnya adalah sampai dengan kurang dari atau sama dengan 15%. Nah, 15% dari apa, Pak? Dari total cairan tubuh. Nah, total cairan tubuh rumusnya bagaimana? Saya mengambil dari ATLS itu 70 mili per kilogram berat badan. Jadi 70 cc kali kilogram berat badan. Itu adalah total cairan dalam diri pasien. Kemudian hasilnya berapa? Anda kalikan 15%. 15 per 100. Itulah kira-kira estimasi darah yang hilang. Atau dalam literasi yang lain dikatakan kehilangan darahnya bisa sampai 750 cc. Kalau kelas perdarahan yang pertama, teman-teman, ini gampang kok ya. Jadi terkait dengan pulsasi, terkait dengan tekanan darah, ya, pernafasan, urin, dan juga status kesadaran, semuanya masih normal, teman-teman, ya. Jadi semuanya masih normal. Pasien-pasien dalam kelas perdarahan yang pertama ini, secara klinis kita hanya melihat dia luka dan berdarah, tapi semuanya masih normal. Nah, apa tindakannya? Ini dapat ditangani hanya dengan kontrol perdarahan yang baik. Jangan kita biarkan darahnya keluar terus-menerus. Kalau kita biarkan keluar terus, ya kelas perdarahannya bisa meningkat ya. Nah, kita hentikan perdarahannya. Kalau memang diperlukan, Anda boleh menambahkan kristaloid. Nah, gitu ya, secukupnya lah. Gitu. Untuk kelas perdarahan yang kedua, teman-teman, ini estimasi kehilangan darahnya 15-30% dari total cairan tubuh. Atau dalam hitung-hitungannya, ini sudah dihitung oleh para ahli, 750-1500 cc ya. Cirinya apa, Pak? Cirinya adalah nadinya sudah mulai meningkat, lebih dari 100. Ya, kalau kita berbicara rentang berarti 100 sampai 120 ya. Tekanan darahnya masih normal. Nah, tensinya juga masih normal, systolic blood pressure-nya 120 sampai 140 mm air raksa. Kemudian tekanan nadinya sudah mulai turun. Nah, ini wajar karena heart rate-nya meningkat, maka tekanannya sudah mulai turun. Kemudian respiratory rate-nya atau pernafasannya berada pada rentang 20 hingga 30 kali per menit. Urin output-nya 20 sampai 30 cc per jam ya. Untuk status mentalnya ini pasien sudah mulai cemas. Nah, ya. Untuk kelas perdarahan yang kedua ini, teman-teman, dapat ditangani dengan kontrol perdarahan yang baik dan juga memberikan kristaloid secukupnya. Jadi kata kuncinya adalah kontrol perdarahan yang baik
dan pemberian kristaloid. Itu sudah cukup, sudah dapat mengatasi masalah. Untuk kelas perdarahan yang ketiga teman-teman, ini kehilangan darahnya 30-40% atau sekitar 1.500 sampai 2.000 cc. Ya, nadinya meningkat 120 hingga 140 kali per menit, tekanan darahnya sudah mulai turun. Nah, kalau kelas perdarahan yang ketiga ini memang tensinya sudah mulai turun, akan tetapi penurunan daripada tensinya tidak lewat dari angka 90. Ya, rata-rata masih di atas 90 mmHg per sistoliknya. Kemudian untuk pernafasannya 30 hingga 40 kali per menit, urin outputnya 5 hingga 15 mili per jam. Kemudian untuk status mentalnya sudah terjadi penurunan. Ya, sudah mulai cemas, gelisah, bingung, ya. Oke, jadi untuk kelas perdarahan yang ketiga ini teman-teman dengan estimasi kehilangan darah 30 hingga 40%, ya, maka dapat ditangani dengan kontrol perdarahan yang baik dan pemberian kristaloid, serta kita sudah harus bersiap-siap untuk melakukan transfusi darah. Apabila nanti si korban kita berikan cairan kristaloid 1 liter dan ternyata tidak ada perbaikan, maka sesuai dengan guideline yang terbaru dari ATLS dan juga dari Emergency Nursing Association, buku yang terbaru, kita harus segera melakukan transfusi kolaborasi dengan tim medis. Jadi sekali lagi untuk kelas perdarahan yang ketiga ini diselesaikan dengan kontrol perdarahan, pemberian kristaloid, dan jika diperlukan nanti dibutuhkan transfusi darah, ya. Yang terakhir teman-teman, kelas perdarahan yang keempat adalah ketika estimasi kehilangan darahnya lebih dari 40% atau lebih dari 2000 cc, lebih dari 2 liter. Apa cirinya? Tensinya sudah pasti akan turun teman-teman di bawah 90 mm Rxa per sistoliknya. Kemudian heart rate-nya sangat meningkat di atas 140 kali per menit. Kemudian untuk respiratory rate-nya juga pasti meningkat, bahkan dikatakan lebih dari 35 kali per menit. Kemudian urin output-nya sangat menurun, bahkan susah diukur, ya kan? Status mentalnya dalam kondisi yang menurun, entah itu disorientasi, somnolen, lethargic, soporokoma, bahkan koma. Ini bisa terjadi, ya. Nah, teman-teman, pasien dalam kelas perdarahan yang keempat ini dengan kehilangan darah tadi ya, lebih dari 40%, maka membutuhkan kontrol perdarahan yang baik, membutuhkan kristaloid, dan membutuhkan masif transfusi protokol. Ya, membutuhkan PRC dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Nah, ini tadi adalah kesimpulannya teman-teman. Jadi sekali lagi kelas 1 cukup dilakukan kontrol perdarahan dan pemberian kristaloid. Kelas 2 juga sama, kontrol perdarahan dan kristaloid. Untuk kelas 3 kontrol perdarahan, kristaloid plus PRC. Untuk kelas perdarahan yang keempat, karena kehilangan darahnya cukup besar, lebih dari 40%, maka membutuhkan kontrol perdarahan, membutuhkan kristaloid, dan membutuhkan masif transfusi protokol. Jadi sebagai tenaga medis kita patut untuk segera menghubungi PMI, menghubungi bank darah, ya, atau mencari orang baik, pendonor darah ya, yang secara sukarelawan mau mendonorkan darahnya untuk mengatasi shock yang terjadi pada korban yang sedang kita tangani. Oke teman-teman, what should we do? Apa yang harus kita kerjakan ya? Kalau kita menghadapi pasien seperti ini, misalkan fraktur femur terbuka, tulangnya keluar ya, itu memang masalah. Tapi itu masalah pada sirkulasi. Kemungkinan pasien dapat mengalami shock. Tapi dalam penanganan kasus trauma seperti ini, kita harus berpikir secara utuh ya, tidak boleh sepotong-potong ya. Jadi yang kita tangani jangan hanya berfokus pada luka ya. Ingat ada hal lain yang bahkan dapat menyebabkan kematian lebih cepat dari masalah yang terjadi di sirkulasi, yaitu ada masalah pada airway, ada masalah pada breathing. Jadi tetap ya teman-teman ya, kalau kita menghadapi pasien seperti ini, yang kita jadikan acuan dalam menangani pasien adalah kita gunakan pendekatan DRABCDE atau kita masuk ke tahapan primary survey.
Dimulai dari danger, cek respon, kemudian kita minta tolong. Nah, kalau pasiennya masih sadar, masih bisa ngerang kesakitan, tangani dulu airway-nya. Ada nggak sumbatan? Dicek. Kemudian lakukanlah suspend control dengan baik. Baru setelah itu tangani di breathing, ya Pak. Apakah si korban ada sesak nafas, ya kan? Kalau memang saturasinya turun, berikan oksigen konsentrasi tinggi NRM. Kalau nggak mempan, kita cek dulu, ada nggak masalah yang lain. Misalkan tension pneumotoraks, ada tidak? Kemudian cardiac tamponade, iya atau tidak? Kalau itu juga muncul, tangani. Sebab kalau nggak ditangani, maka breathing akan selalu terganggu, target saturasi akan sulit mencapai targetnya, yaitu lebih dari 95%. Baru berikutnya, kalau airway clear, breathing clear, kita lanjutkan ke sirkulasi. Nah, teman-teman, adanya luka dan juga perdarahan seperti di gambar yang sudah kita munculkan, itu masalah, teman-teman. Tapi masalah pada sirkulasi, kita tangani ketika airway-nya clear, breathing-nya clear ya. Setelah itu baru kita tangani di sirkulasinya. Untuk menangani sirkulasi, teman-teman, sirkulasi dan kontrol perdarahan. Kita harus mencari sumber perdarahan dan segera menghentikannya. Ya, cara menghentikannya bagaimana, Pak? Boleh menggunakan yang paling cepat adalah direct pressure. Ada tutup, tekan, tinggikan. Tetapi kalau ada fraktur, cukup dengan ditutup, kemudian ditekan, kemudian dibalut. Kemudian kalau ada fraktur juga teman-teman, prinsipnya kita perlu untuk melakukan splinting ya, dilakukan pembidaian, cek dulu PMS-nya sebelum dan setelah, kemudian jika ada luka dan perdarahan, tangani dulu, hentikan dulu, kemudian ukur panjang bidai melewati 2 sendi. Setelah dilakukan splinting, kita lakukan reevaluasi, apakah perdarahannya sudah berhenti atau belum. Kalau belum berhenti, boleh kita gunakan tourniquet, teman-teman, ya, untuk membantu dalam mengontrol perdarahan. Kaji waktunya, prinsipnya ya, kaji waktunya, kemudian ikat sedistal mungkin, dan yang namanya tourniquet ini hanya digunakan untuk kontrol perdarahan pada area ekstremitas, bukan untuk area yang lain. Kalau tidak mempan dengan tourniquet, maka gunakan hemostatic agent. Ada yang topikal, ada yang injeksi ya. Yang injeksi ada vitamin K, asam tranexamat, dan seterusnya. Kalau perdarahan tetap berlangsung, susah untuk dikontrol, maka solusi yang terakhir adalah dengan pembedahan ya. Kita perlu untuk konsul dan melibatkan dokter bedah, siapa tahu ada pembuluh darah besar yang kena. Contohnya tadi arteri femoralis, sehingga susah sekali bagi kita untuk mengontrol perdarahan terkecuali dilakukan tindakan bedah. Ya, jadi yang terakhir untuk mengontrol perdarahan adalah dengan strategi pembedahan. Teman-teman, setelah kita berhasil mengontrol perdarahannya, ya, kita tangani masalah di shock. Kita pastikan bahwa pasien benar-benar mengalami shock. Kita kaji ya, apakah kondisinya pucat, akral dingin, nadi cepat dan lemah, tensinya turun, ya. Kalau itu muncul berarti pasien shock, segera kita pasang Evilen 2 jalur, kanan dan kiri, dan pilihlah IV CAT terbesar yaitu nomor 14G. Nah, ya, prinsipnya adalah nomor terbesar yang mungkin masuk pada lumen vaskuler korban yang kita tangani. Kalau dengan 14 pecah, kita turunin dikit, mungkin 16, masih pecah juga, 18, masih pecah lagi, dan seterusnya ya. Setelah itu ambil sampel darah. Sampel darah ini penting untuk dilakukan pemeriksaan crossmatch. Kita perlu untuk menilai golongan darahnya apa, resusnya apa, dan kadar Hb-nya berapa. Itu yang paling penting. Ya. Kenapa crossmatch harus kita lakukan, Pak? Ini sebagai upaya apa? Preventif, ya. Awareness ya, kehati-hatian, kepedulian yang kita lakukan. Siapa tahu nih, si korban kita lakukan resusitasi dengan kristaloid gagal. Ya, maka di sequence atau tahap berikutnya kita perlu untuk memberikan PRC. Nah, itulah pentingnya crossmatch tadi. Ketika melakukan transfusi memberikan PRC kan profil darahnya harus sama, golongan darahnya, resusnya, dan berapa PRC yang kita berikan harus disesuaikan dengan Hb pasien dan targetnya, kan gitu. Nah, setelah dilakukan pengambilan sampel darah, kemudian lakukan resusitasi kristaloid hangat sebesar 1 liter. Suhunya 37 sampai 40 derajat. Teman-teman ada yang ingin berpendapat nggak? Kenapa suhunya harus hangat? Boleh diaktifkan suaranya supaya nggak
bosan gitu kan? Kenapa harus dalam kondisi yang hangat? Mungkin ingin dijawab oleh teman-teman. Boleh aktifkan suaranya. Oke ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi teman-teman, rasionalisasinya kenapa dalam kondisi yang hangat adalah karena rata-rata pasien yang mengalami shock kehilangan darah dalam jumlah yang sangat besar itu terjadi juga hipotermi. Namanya kalau di buku itu hipotermi iatrogenik. Yang namanya hipotermi teman-teman itu tidak boleh kita biarkan terus berlanjut ya atau makin buruk. Maka kita harus memberikan suhu yang hangat supaya dapat mengupgrade, mendongkrak, menaikkan suhu tubuh pasiennya. Kalau terlalu dingin bagaimana? Suhunya kurang dari 35 derajat Celcius. Suhu yang terlalu dingin, hipotermia, itu dapat menyebabkan bradyaritmia. Ya, detak jantung pasien bisa semakin turun. Kalau itu terjadi, maka kondisi pasien akan semakin buruk. Ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, pasang Foley kateter. Seperti yang kita ketahui, Foley kateter ini digunakan untuk menilai urin. Jadi berhasil atau tidaknya tindakan resusitasi, ya, salah satu parameter yang bisa kita gunakan sebagai indikator adalah urin. Ya, apakah urinnya sudah mencapai target belum? 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Mengingat teman-teman, salah satu ciri atau tanda atau gejala yang muncul ketika terjadi shock adalah penurunan produktivitas urin. Disebabkan oleh karena pengaruh hormonal, ya kan? Disebabkan juga karena perfusi darah ke renal turun, ya. Nah, teman-teman, untuk memasang Foley kateter, kita perlu untuk mengkaji ada tidaknya kontraindikasi. Ya, mengingat nggak semua orang, khususnya pasien trauma, boleh dilakukan pemasangan Foley kateter. Yang menjadi kontraindikasinya ruptur uretra, yang ditandai dengan perdarahan di OUE atau orificium uretrae externus, ya, keluar darah dari lubang kencing. Yang kedua, hematum skrotum, prostat tidak teraba. Jadi ketika kita lakukan rektal tuse, prostatnya tidak teraba atau letak tinggi. Kemudian yang kedua, fraktur pelvis, dan untuk korban perempuan cukup hematum perineum. Kalau tidak ada Kalau tidak ada kontraindikasi, silahkan dipasang Foley kateternya. Nah, kalau ada kontraindikasi bagaimana Pak? Nanti ada tindakan lain namanya adalah sistostomi. Jadi sistostomi ini merupakan tindakan alternatif ya ketika kita tidak bisa melakukan pemasangan Foley kateter disebabkan karena munculnya beberapa kontraindikasi yang sudah kita bahas. Sistotomi ini ya kan dilakukan semacam reseksi kemudian dilanjutkan dengan penusukan di atas suprapubik ya. Kemudian dimasukkan selang teman-teman, selang urin. Ini prinsipnya sama dengan kateter bahwa urin yang pertama kali keluar ini adalah urin residual. Urin sisa ya, urin yang sudah diproduksi oleh sistem kemih sebelum si korban kecelakaan dan terjadi shock. Jadi perlakuan kita terhadap urin residual bagaimana? Silakan dikumpul kemudian dibuang. Artinya tidak kita gunakan sebagai bahan evaluasi. Nah, lantas yang dilakukan evaluasi yang mana Pak? Lakukanlah reevaluasi setiap 1 liter cairan yang masuk ya, yang kita evaluasi mulai tanda-tanda shock, apakah sudah menurun, kemudian yang kedua adalah tensi, apakah sudah lebih dari 90, lalu kemudian yang ketiga adalah produksi urin, yaitu 0,5 cc per kilogram berat badan per jam untuk pasien dewasa, 1 cc per kilogram berat badan per jam untuk pasien anak, dan 2 cc per kilogram berat badan per jam untuk pasien bayi. Nah, misalkan begini teman-teman, kita menghadapi pasien shock dewasa berat badannya 60. Berarti kita bisa mengatakan kalau tindakan resusitasi yang kita lakukan itu berhasil apabila minimal ya urinnya terbentuk 30 cc per jam. Gitu ya. Tekanan darahnya lebih dari 90, tanda-tanda shocknya hilang atau berkurang. Nah, teman-teman, respon terhadap pemberian cairan itu masing-masing pasien memang berbeda, tergantung dari kondisi klinis dan jumlah perdarahannya. Ada yang responnya cepat, ada yang responnya sementara atau bahkan tanpa respon. Kalau responnya sementara ini ya kan jumlah perdarahannya minimal ya, kurang dari 15%. Jadi perdarahan kelas 1 lah ya.
Untuk yang responnya sementara biasanya jumlah kehilangan darahnya sedang atau masih berlangsung sekitar 15 sampai 40%. Jadi kelas 2 sampai dengan kelas 4 tadi ya, kelas 2 sampai dengan kelas 3 ya. Kemudian yang tanpa respon, ini biasanya yang jumlah kehilangan darahnya sudah lebih dari 40% atau kelas 4 tadi dikatakan. Nah, teman-teman, kalau ternyata tidak berhasil dengan menggunakan kristaloid, ini perlu dilakukan resusitasi lebih lanjut. Ada beberapa penanganan yang harus kita lakukan. Yang pertama, teman-teman, ini kita ambilkan dari ATLS dan dari Emergency Nursing Association ya bukunya ya, bahwa ketika terjadi inaktivitas atau ketidakberhasilan penanganan shock dengan menggunakan kristaloid, maka teman-teman perlu kolaborasi dengan medis untuk memberikan transfusi darah. Ya, pilihan utamanya adalah PRC atau sel darah merah. Rumus PRC-nya adalah target HB dikurangi HB saat ini dikali kilogram berat badan dikali 4. Itu ya. Nah, tadi itulah pentingnya kita melakukan crossmatch. Ya, siapa tahu si korban nggak mempan dengan kristaloid, maka di sequence selanjutnya kita bisa langsung memberikan transfusi darah karena kita sudah tahu profil darahnya. Ya. Kemudian lanjutan teman-teman, jika inefektif juga, tidak berhasil juga, pasien masih mengalami shock dengan pemberian PRC, maka yang berikutnya perlu kolaborasi dengan tim medis untuk memberikan inotropik. Jadi teman-teman kembalikan lagi ke konsepnya ya, bahwa yang namanya shock itu bisa terjadi akibat cairannya yang menurun atau kontraktilitasnya yang berkurang atau pembuluh darahnya yang melebar. Jadi kalau kita sudah mengupayakan memberikan cairan dengan jalan memasukkan kristaloid, bahkan memasukkan darah, tetapi kok si korban masih mengalami shock, berarti kemungkinan yang kedua, masalahnya terletak pada kontraktilitas ya. Kita boleh menduga. Maka kita beralih dari cairan ke inotropik. Contohnya dopamin 5-20 mikro per kilogram berat badan per menit, atau teman-teman boleh menggunakan epinefrin 2 hingga 10 mikro per menit apabila tekanan darah sistoliknya kurang dari 70%. 70 mm raksa ya, 70 mmHg. Nah, ini sudah agresif, kita berikan menggunakan epinefrin. Jadi epinefrin itu dinilai lebih agresif ketimbang dopamin karena selain dia memiliki efek inotropik ya, menguatkan kontraktilitas jantung, dia juga memiliki efek vasopresor. Lanjutan teman-teman, jika inefektif juga, nggak berhasil juga dengan inotropik, pompanya sudah kita tingkatkan, si korban masih shock, berarti yang ketiga, kita perlu kolaborasi dengan medis untuk memberikan vasopresor, obat yang digunakan untuk mengecilkan pembuluh darah. Contohnya adalah norepinefrin, merek dagangnya biasanya Vascon ya. Diberikan dalam dosis 0,1 hingga 0,5, satuannya adalah mikrogram per kilogram berat badan per menit. Ya, tentunya menggunakan sharing pump. Nah, ini lanjutan teman-teman. Jika semuanya gagal bagaimana Pak? Cairan sudah kita ganti tetap shock. Kontraktilitas sudah kita tingkatkan tetap shock. Bahkan pembuluh darah sudah kita kecilkan, kita sudah memberikan vasopresor, pasien tetap shock. Bagaimana? Jika semuanya gagal, kita ya perlu untuk konsultasi dengan bedah. Ya, need urgent surgery. Kenapa membutuhkan tindakan bedah sesegera mungkin? Karena beberapa kasus teman-teman, jika semuanya gagal tertangani dengan cara-cara normatif, ya kita perlu untuk mencurigai bahwa korban ini masih terdapat perdarahan yang bersifat aktif, ya perdarahan dalam yang aktif, ya, yang itu biasanya terjadi pada bagian tubuh yang berongga, yang mampu menampung darah dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya toraks, abdomen, pelvis, dan femur. Itu rata dapat menampung darah bahkan sampai lebih dari 2 liter ya. Sehingga perlu untuk konsultasi dengan bedah. Ya, sebagai pengalaman dulu teman-teman kami pernah menemukan pasien kecelakaan, mengalami shock teman-teman. Sama, kita sudah mengupayakan memberikan cairan, transfusi, inotropik, vasopresor, tapi semuanya gagal. Setelah kami lakukan exposure, ternyata terdapat jejas
jejasnya itu di bagian perut, ya. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya, terbukti bahwa korban ini mengalami ruptur lien. Ternyata biomekaniknya kejadiannya adalah korban ini jatuh dari motor, kemudian dari arah belakang dilindas oleh pengendara motor yang lain. Ruptur lien. Malam itu juga kami dorong korban ini ke ruang OK untuk menjalani laparotomi sito. Kalau sumber perdarahan tidak dihentikan, baik itu yang di luar maupun di intra tubuh, ya, tidak kita hentikan, maka nonsen. Apapun upaya yang kita lakukan untuk menangani shocknya tidak akan berhasil. Jadi yang namanya shock, khususnya shock hemoragik, ya, kalau tidak didukung dengan kontrol perdarahan yang baik, si korban akan terus mengalami shock. Dari luar kita berikan cairan, kita berikan darah, kita berikan obat, di dalam keluar lagi. Gitu ya. Jadi ini adalah referensi yang kita pakai teman-teman, sudah sesuai dengan update keilmuan terbaru dari ATLS 2018, kemudian dari buku-buku ajar yang lain, dan juga dari ENA atau Emergency Nursing Association, ya. Oke, itu saja mungkin paparan materi dari saya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan lagi ke moderator kita yang luar biasa, yaitu Bapak Wasis Widodo. Monggo Mas Wasis. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, sangat luar biasa sekali hari ini. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab 15 menit nih, untuk sesi tanya jawab diskusi terkait dengan shock emergency. Teman-teman sejawat semuanya mohon untuk bertanya kepada Nurse Fuad terkait dengan shock emergency ya. Monggo. Mungkin teman-teman di sini yang sedang dipraktisi, ada yang sedang dinas, silahkan bertanya, ataupun sedang kuliah, silahkan teman-teman. Ini semuanya sepertinya perawat-perawat hebat di sini. Silahkan. Kita punya waktu 15 menit untuk sesi diskusi tanya jawab. Oke, mungkin saya ya yang mau Baik, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Yunita Esterlita Rasaji. Sekarang sebagai perawat di Rumah Sakit Makassar dan juga mahasiswi ahli jenjang untuk S1 keperawatan. Nah, yang saya mau tanyakan, apa pertolongan yang tepat untuk pasien kecelakaan yang memiliki shock hipovolemik yang cukup jauh dari vaskes? Iya, yang karena biasa kita sering alami, Pak. Ya. Oke, masih ada Mbak Yunita? Ya, itu aja. Oke, silakan Mas Fuad untuk dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat luar biasa dari Kakak Yumita Esterlita Rasaji, ya. Iya. Oke, jadi ini pertanyaan yang sudah sering disampaikan dalam berbagai macam kesempatan. Apa tindakan yang bisa kita lakukan ketika menghadapi pasien shock, sedangkan jarak TKP dengan rumah sakit rujukan mungkin terlalu jauh, ya. Teman-teman kembalikan lagi ke prinsipnya sebagai tenaga medis, upaya prahospital yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, teman-teman, ya, sama ya, kita harus memegang teguh pada urutan tindakan tadi, ya. Dimulai dari danger, respon, kemudian tangani airway-nya, sebisa mungkin tangani breathing-nya, kemudian baru masuk ke sirkulasi, Kak. Ya, sirkulasi dan kontrol perdarahan, ya, supaya kejadian perdarahan yang mengakibatkan mungkin pada nanti kejadian shock itu tidak terjadi lebih parah, ya, maka kata kuncinya adalah kontrol perdarahan. Kontrol perdarahan sebisa mungkin. Ya, tadi dikatakan ada direct pressure, ada pembidaian, ada menggunakan toniquet, ya, ada menggunakan hemostatic agent, yang terakhir dengan pembedahan. Nah, yang bisa diupayakan prahospital apa? Direct pressure kan bisa, ya.
pembidayaan juga bisa ya. Kita bisa menggunakan alat-alat seadanya ya. Kita lakukan ya modifikasi ya. Lalu kemudian tourniquet memang kalau prahospital kan susah ditemukan dan kita bisa menggunakan cara yang lain, misalkan menggunakan tali dan seterusnya kan bisa. Yang penting sebisa mungkin kita hentikan dulu perdarahannya. Kemudian terkait dengan shock yang terjadi, misalkan sudah muncul pucat, akral dingin, nadi cepat dan lemah ya, atau mungkin tensinya juga turun ya kan? Ya, sebisa mungkin kita berikan cairan. Ya, kalau infus tidak ada, peralatan lain yang tidak ada, ya berarti segera kita larikan ke vaskes terdekat. Ya, minimal vaskes satu lah yang bisa memberikan cairan kristaloid. Ya, sembari nanti kita pikirkan untuk rujukan ke layanan yang lebih lanjut. Jadi intinya kontrol dulu perdarahannya. Kemudian kalau pasien mengalami shock, ada cairan nggak minimal kristaloid? Kalau itu ada, silakan diberikan dulu. Kalau tidak ada juga, lihat kondisi pasien. Apakah kesadarannya masih baik atau tidak? Kalau kesadaran masih baik, di tindakan first aid itu kita boleh menganjurkan pasien untuk minum. Kalau memang kesadarannya masih bagus ya. Nah, tetapi kalau sudah turun kesadarannya, jangan sesekali kita memberikan minuman. Justru itu bisa menyebabkan pasien kesedak, kemudian aspirasi. Jadi kalau kesadarannya menurun ya sudah, sebisa mungkin kita kontrol perdarahannya, mau nggak mau kita harus segera rujuk pasien ini ke vaskes terdekat. Nah gitu ya, kita tidak boleh memberikan cairan kalau kesadarannya menurun. Karena itu resiko gangguan menalannya tinggi dan itu khawatirnya bisa menyebabkan aspirasi dan kejadian yang lain. Ya, kira-kira itu ya Kakak Yumita ya. Jadi kata kuncinya adalah kontrol perdarahan ya, minimalisir untuk terjadinya shock lebih lanjut atau kondisi yang jauh lebih parah. Terima kasih Pak Wasis, silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali, ini diskusi. Ini sepertinya ada di kolom chat nih, yang ingin bertanya, Kakak Yankan Yoman. Mohon izin, saya ngakan parameter hemodinamika yang mana lebih baik dari pemasangan CVP atau pemasangan arterilin untuk mengetahui perbaikan hemodinamika pasien shock hipovolemik. Sudah dipahami Pak Fuad, Mas Fuad terkait pertanyaannya? Ya, Pak Wasis. Terdengar suara saya, Pak Wasis ya? Terdengar, tadi sempat macet. Baik, terdengar. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi untuk masalah kontrol hemodinamik, ya kan, memang untuk arteri line dan juga CVC, dua-duanya dapat digunakan. Untuk tingkat efektivitas, saya rasa dua-duanya memiliki tingkat efektivitas yang sama, teman-teman. Karena itu yang diukur sudah langsung pada sentralnya ya, sentral vena dan juga arteri. Dua-duanya memiliki tingkat akurasi yang sama lah ya, tingkat akurasi yang sama. Tetapi teman-teman, ini saya menyampaikan hal ya, kalau seandainya masih bisa terkait dengan hemodinamik ini dilakukan pemeriksaan dengan prosedur yang non invasif, kan CVC, arteri line itu kan semuanya invasif tuh, ya kan? Seandainya masih bisa digunakan monitoring hemodinamik dengan cara-cara yang non-invasif, ya maka untuk strategi yang non-invasif itu jauh lebih diunggulkan karena potensi untuk mencurigai pasien semakin rendah. Kan sekarang dunia kedokteran sangat berkembang ya, bahkan dengan melihat hasil echo kemudian menilai beban preload afterload dari jantung itu sudah bisa ditentukan ini cairannya cukup atau enggak. Maka sekarang rata-rata dalam kedokteran modern untuk yang invasif seperti ini sudah mulai untuk sedikit demi sedikit sudah mulai dikurangi ya. Jadi kalau terkait dengan efektivitas samalah CVC maupun arteri line ya. Tetapi kalau ada SDM yang lebih memadai ya kan sudah mengikuti
update dan juga perkembangan ilmu kedokteran yang ada, bahwa pemantauan hemodinamik pun sebetulnya bisa dilakukan dengan strategi non-invasif, tentunya didukung dengan alat-alat yang canggih ya. Nah, itu seperti itu. Baik, saya kembalikan lagi ke Mas Wasis, silahkan. Oke, baik. Semoga sudah jelas, semuanya sangat jelas jawabannya. Terima kasih, Nurse. Oke, baik. Ada pertanyaan kembali satu lagi. Kalau tidak ada, kita lanjut ke closing statement. Ada pertanyaan satu? Ada lagi pertanyaan dari teman sejawat? Baik, kalau tidak ada, kita tunggu ini terkait dengan closing statement dari Nurse Fuad. Silakan, Nurse Fuad. Oke, Pak, izin bertanya, Pak, boleh, Pak? Oke, silakan, boleh, silakan. Dengan siapa? Boleh, silakan perkenalkan diri. Oke, selamat siang, Mas Fuad, selamat siang juga moderator. Izin bertanya terkait pemberian cairan. Tadi lihat beberapa slide kan untuk kelas 1, 2, 3, 4 tetap untuk penanganan pertama adalah pemberian kristaloid ya. Nah, apakah bisa kalau misalnya kita kan di remote area nih Mas Fuad, kemudian kita tidak punya PRC ya. Nah, bisa nggak sih kita ganti dengan cairan koloid untuk sementara? Ya, contohnya gelofusin atau hemasel. Itu aja Mas Fuad. Terima kasih. Baik. Dan apakah ada efek atau apa gitu dari penggunaan itu? Baik. Itu aja. Makasih Mas Fuad. Sama-sama Mas Dwi Cahyo Haryanto ya. Beliau di site sepertinya ya. Ya, boleh langsung saya jawab Mas Wasis? Silakan, Mas Fuad. Pertanyaan yang sangat baik ya dari Mas Dwi Cahyo Herianto. Tadi dikatakan bahwa khususnya untuk kelas perdarahan yang ketiga dan kelas perdarahan yang keempat, maka upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan kontrol perdarahan, memberikan kristaloid 1 liter. Teman-teman, ini info ya, saya lupa menyampaikan bahwa kristaloid itu dalam guideline yang terbaru, Mas Dwi Cahyo dan kawan-kawan, ini yang aman adalah 1 liter. Kalau guideline yang dulu kan 1 sampai 2 liter, sekarang 1 liter. Kenapa? Kalau kebanyakan cairan ternyata beberapa kasus menunjukkan bisa menyebabkan koagulopati, gitu kan. Jadi bekuan darahnya berkurang sehingga khawatirnya bisa menyebabkan perdarahan atau kontrol perdarahan yang semakin sulit ya. Jadi 1 liter, kemudian kalau tidak ada perbaikan, kita perlu untuk memberikan transfusi darah. Dalam hal ini yang menjadi pilihan utamanya adalah PRC. Kalau ada. Nah, kalau ada ya. Tetapi kalau kita jauh dari ketersediaan bank darah, ketersediaan PRC bagaimana Pak? Jauh dari bank darah, kemudian PMI juga susah dihubungi, atau pendonor darah juga ternyata tidak ada yang pas golongan darahnya, bagaimana? Maka koloid ini menjadi alternatif berikutnya, gitu ya. Untuk nanti jumlah koloid berapa yang harus diberikan dan contohnya apa, nanti secara gamblang akan disampaikan oleh pembicara yang kedua, yaitu Pak Sugiono, gitu ya. Yang jelas koloid seperti gelofusin, ya, dan Vimahes dan seterusnya itu bisa menjadi salah satu alternatif. Tapi tetap ya, yang menjadi pilihan utamanya Bang Dwi Cahyo itu adalah PRC. Kenapa PRC? Karena satu ya, ini memiliki konsistensi atau muatan isi yang sama dengan darah yang hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, PRC ini juga memiliki kandungan sel darah merah sehingga dapat membantu mengikat oksigen sehingga dapat membantu memperbaiki perfusi pasien ya. Saturasinya meningkat, perfusinya baik ya. Kemudian yang ketiga, PRC ini juga berbeda dengan kristaloid ya, yang mudah sekali hilang, kemudian tensinya turun lagi. Ini kan lebih lama berdiam diri di dalam vaskuler. Ya, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau tidak ada PRC ya tetap ya, yang namanya koloid ini menjadi alternatif yang sangat baik ya untuk menggantikan darah. Nah, nanti contoh
contohnya apa, berapa jumlahnya, nanti pembicara kedua dengan topiknya yang juga luar biasa akan menyampaikan hal demikian. Ya, hal yang saya maksud ya. Terima kasih Pak Cahyo pertanyaannya dan saya kembalikan lagi ke Pak Wasis. Baik, terima kasih. Karena untuk pemateri kedua kita sudah tiba, Mas Sugiono. Jadi kita untuk terima kasih kepada pemateri terakhir kita, pemateri kita hari ini. Closing statement-nya seperti apa, Mas Putat? Silahkan. Jadi teman-teman ya, update penanganan khususnya di dunia emergensi ya, termasuk airway, breathing, sirkulasi yang hari ini kita bahas adalah shock. Ini kan senantiasa berkembang ilmunya ya, bahkan setiap 5 tahun ada update-nya, tiap 2 tahun sudah ada bocoran update-nya ya. Maka kita sebagai tenaga kesehatan ya, perawat dan kemudian dokter dan seterusnya, kita harus aware dengan kondisi ini. Nah, jadi kemampuan kita dalam mengikuti ya, atau kemauan kita dalam mengikuti update dan perkembangan ilmu itu menjadi hal yang sangat penting yang dapat membantu dalam upaya menurunkan tingginya angka kematian dan kecacatan pada pasien yang sedang kita tangani. Jadi sama-sama teman-teman, closing statement-nya jangan bosan untuk terus belajar, update pengetahuan yang ada ya. Itu saja Mas Wasis, saya kembalikan lagi, silahkan.